Masih dari brosur halaman 4 surat Al-Baqarah ayat 78-79. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun fawailun lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini mohon dijelaskan. Orang-orang Yahudi itu, ya, itu sebetulnya banyak yang tidak tahu tentang petunjuk Taurat. Karena di antara mereka banyak yang buta huruf. Mereka buta huruf sehingga tidak tahu baca tulis. Namun demikian, mereka mengabarkan sesuatu tentang isi Taurat. Ini beda dengan Nabi kita. Nabi kita itu Nabi yang ummi, buta huruf. Namun beliau utusan Allah. Sekalipun ummi, mendapat bimbingan petunjuk dari Allah. Kenapa kok Nabi kita Allah utus dalam keadaan ummi? Karena yang namanya Al-Quran ini kalamullah, mukjizat dari Allah. Andai kata Nabi kita pandai baca tulis, ini saya masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu akan beranggapan bahwa ini hasil karya dari Muhammad. Oleh karenanya Nabi kita diutus oleh Allah dalam keadaan ummi, tidak tahu baca tulis. Maka ketika ayat pertama turun kepada Nabi, ayat pertama turun apa? Bukan Iqra, bukan hanya Iqra, bukan, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama turun. Ketika Jibril menyampaikan itu, Nabi kita menjawab, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Lagi, ma'ana biqori, sampai 3 kali. Kemudian Jibril melanjutkan, jangan baca menurut kemampuanmu sendiri, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabbmu, dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Artinya di situ mendapat bimbingan dari Allah. Ini bedanya. Sehingga Al-Quran dengan ketinggian bahasa, orang-orang atau masyarakat jahiliyah yang bisa baca tulis sekalipun, pada saat itu yang sampai pada puncak sastra, bisa baca tulis sekalipun, itu tidak mampu membuat yang semisal seperti Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang Muhammad yang ummi bisa dengan bahasa Quran seperti ini? Maka itu kan Allah utus Nabi dalam keadaan ummi untuk memutus anggapan orang-orang jahiliyah.
Kalau yang baca tulis pandai saja itu tidak kuasa, tentu tidak mungkin Nabi Muhammad tanpa bimbingan Allah. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran ini dengan tangan beliau sendiri. Satu huruf pun Nabi kita tidak ada campur tangannya dalam Al-Quran ini. Semua yang ada dalam Al-Quran murni kalamullah, firman Allah. Ini beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Banyak di antara mereka buta huruf, tidak tahu baca tulis, dan mereka bukan utusan Allah. Namun demikian, menerangkan isi Taurat, maka isinya ngarang, keterangannya ngarang. La ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadunnun. Yang sebetulnya itu bukan isi Taurat, dia katakan isi dari Taurat. Kemudian yang bisa baca tulis, dia rubah petunjuk Taurat dan Injil itu, dia rubah dengan tangannya sendiri. Yang bisa baca tulis, maka diancam, dikecam oleh Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan yang besar, sungguh sangat celaka orang-orang yang merubah isi Alkitab, yang merubah isi Taurat, yang merubah isi Injil dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Jadi sudah mereka rubah, kemudian mereka berikan kepada orang awamnya, mereka ajarkan kepada orang awamnya dengan mengatakan bahwa ini firman Allah. Hukum rajam sudah dirubah. Hukum rajam dihilangkan, disembunyikan dari Taurat, disembunyikan dari Injil. Dan banyak lagi petunjuk-petunjuk di dalam Alkitab yang telah dirubah-rubah. Kemudian diajarkan kepada orang awamnya dengan mengatakan ini dari Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, mengganti petunjuk dari Allah dengan keuntungan duniawi. Maka celaka bagi mereka dengan apa yang telah mereka tulis. Bahkan di Al-Maidah 41 itu mereka mengatakan yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Jika kamu diberi ini, diberi isi Alkitab yang sudah dirubah-rubah oleh orang-orang alim mereka, oleh pendeta-pendeta mereka, fakhudhuhu, ambil, karena itu firman Allah. Padahal sudah mereka rubah. Wa illam tu'tauhu fahdharu. Jika kamu diberi selain ini, selain yang telah mereka rubah, hati-hati. Maka jika diberi aslinya, hati-hati. Lah inilah pola tingkah mereka. Mereka suka mendengar berita-berita bohong, samma'una lil kadhibi. Orang Yahudi itu suka mendengar berita bohong dan menyebarluaskan kebohongan itu. Termasuk sifat-sifat atau ciri petunjuk-petunjuk kedatangan Nabi Muhammad
Itu sudah sangat jelas termaktub dalam kitab suci mereka. Tetapi itu dirubah-rubah, disembunyikan. Sehingga berbuat kebohongan. Kedatangan Nabi, kerasulan Nabi Muhammad tidak mereka akui. Karena mereka sebarkan kebohongan demi kebohongan. Itu ciri orang-orang Yahudi. Dengan mengatakan ini dari sisi Allah, ini firman Allah, maka ikuti ini, padahal sudah dirubah-rubah. Orang-orang awamnya gemar bertaklid. Kemudian banyak di antara mereka hanya dari mulut ke mulut menyebarkan berita itu. Petunjuk kitab suci hanya berdasarkan angan-angan mereka. Sehingga yang tidak sesuai dengan perbuatan mereka, mereka rubah. Mereka tidak suka dengan hukum rajam, maka dirubah menjadi dipermalukan. Hanya itu saja sudah. Hukum rajam mereka rubah menjadi dipermalukan. Kedatangan Nabi Muhammad juga ditutup-tutupi. Karena mereka tidak suka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang tersebut dalam kitab suci mereka itu bukan dari keturunan Bani Israel. Padahal dulu mereka meminta untuk diutus Nabi lagi, untuk diutus Rasul lagi. Begitu Allah jawab, Allah utus seorang Rasul, hanya gara-gara bukan dari keturunan Bani Israel, lantas mereka mengingkari. Mengada-ngadakan kebohongan tentang Nabi Muhammad. Hanya berdasarkan berita bohong, hanya berdasarkan prasangka, dugaan-dugaan saja. Masa kitab suci kok isinya hanya prasangka dan dugaan-dugaan? Bagaimana mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk kalau isinya sudah dirubah-rubah dan hanya berdasarkan dzon, hanya perkiraan. Oh, kira-kira dirubah ngene wae. Oh, ini berat. Kenapa? Karena saya yang melakukan, wis tak rubah ngene wae. Hanya berdasarkan perkiraan, persangkaan, dzon belaka. Maka tidak bisa dijadikan petunjuk. Apa yang ada di kitab suci mereka sekarang ini, akal itu tidak bisa menerima. Tidak bisa diterima oleh akal sehat, bukan saja tidak bisa diterima oleh akal sehat, namun juga bertentangan dengan akal sehat. Tidak bisa diterima. Kalau diminta untuk menjelaskan konsep beragamanya, hanya pandai di lisan, mutar-muter, ngalor ngidul, enggak karuan. Tidak ada kejelasan yang pasti, yang qat'i, yang bisa diterima oleh fitrah kita sebagai hamba Allah. Ya, maka orang Islam jangan ikut-ikutan, umatnya Nabi Muhammad jangan ikut-ikutan. Kalau ada di antara kita, di tengah-tengah kita yang mengatakan, wis toh, rasa wedi, jangan takut, jangan khawatir, wis pokoknya amalno wae kuwi. Itu dari Allah, itu dari Islam. Kalau memang betul itu dari Islam, mana dalilnya? Karena orang Islam itu mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Ada dalil, amalkan. Ada dalil, amalkan. Itu Islam. Bukan ada amal, baru carikan dalil. Bukan. Tetapi al-ilmu qablal amal. Ilmu sebelum amal. Berarti dalil yang memerintahkan sebelum kita beramal. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun.
Jangan lakukan amalan apapun yang belum tahu ilmunya. Berarti orang Islam itu mendalilkan, mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Ada dalil, perintah dari Quran, perintah dari hadis Nabi yang sahih, sudah amalkan. Mau beramal, cari dulu dalilnya. Ada perintahnya enggak? Kalau tidak ada, ya jangan mengamalkan. Karena nanti saat kita ditanya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, kita ditanya, dimintai pertanggungjawaban, tidak bisa jawab kita. Tidak bisa mempertanggungjawabkan. Karena yang namanya ibadah ini adalah ittiba, mengikuti. Mengikuti siapa? Ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti fulan, tetapi ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Sebetulnya sangat mudah sekali dalam beragama ini. Asal kita mengikuti Rasulullah, pasti lurus, pasti selamat. Ya, ada lagi.